Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Pagi, wabarakatuh. Bu. Pagi, Bu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Sekarang Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Aurelia, Esti, Hadir, Bu. Nizar, Hadir, Bu. Raisa, Hadir, Bu. Raka. Hadir, Bu. Oke, karena semuanya sudah hadir, sebelum kita masuk ke materi baru, siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Kita bahas apa? Penjualan dan pembelian, Bu. Betul, kita sudah membahas tentang materi penjualan dan materi pembelian. Jurnal penjualannya bagaimana, Raka? Kalau dari pelajaran kemarin untuk penjualannya itu jurnalnya tergantung dari soalnya, Bu. Kalau untuk yang kas, dia kas pada eh, penjualan. Terus kalau misalnya kredit, dia piutang pada penjualan, Bu. Betul banget, Raka. Terus kalau jurnal pembeliannya gimana, Aurel? Lalu kas atau utang dagang di kredit bukan, Bu? Ya, betul, Aurel. Karena penjualan dan pembelian itu sangat berkaitan sama topik kita pada pagi hari ini, yaitu materi persediaan. Ibu share screen dulu ya. Ibu mau tanya nih, kalian pernah lihat tumpukan barang di gudang atau di toko nggak sih? Jadi, menurut kalian itu tumpukan-tumpukan barang itu termasuk apa? Termasuk persediaan, Bu. Benar, Raisa, termasuk persediaan. Oke, Ibu akan bahas mengenai persediaan atau inventory. Persediaan atau inventory adalah sejumlah barang yang dimiliki oleh perusahaan pada suatu periode dengan tujuan untuk dijual kembali. Dalam perusahaan dagang ini, terdapat satu persediaan, yaitu namanya persediaan barang dagang. Sedangkan dalam perusahaan manufaktur terdapat tiga jenis persediaan. Untuk mencatat persediaan, perusahaan ini mencatatnya menggunakan dua metode. Yang pertama metode perpetual dan yang kedua metode periodik. Metode perpetual itu mencatatnya secara real time. Real time itu misalnya kayak pembeliannya ada nih misalnya di tanggal 1. Nah, dicatat pembeliannya di tanggal 2 dicatat dan penjualannya di tanggal selanjutnya juga dicatat. Sedangkan metode periodik ini dicatatnya tuh di akhir periode aja, di tanggal 31. Ini ada metode penentuan persediaan. Yang pertama itu ada LIFO, yang kedua ada FIFO, dan yang ketiga ada average. LIFO ini barang yang terakhir masuk maka dijual terlebih dahulu, namanya last in first out, itu LIFO. Sedangkan FIFO, barang yang dibeli dulu maka dikeluarkan terlebih dahulu, first in first out. Dan average yaitu total dari beli barang itu dibagi dengan seluruh barang yang ada dan menghasilkan harga rata-rata. Nah, perbedaannya nih antara metode periodik dan perpetual. Kalau di periodik itu tadi yang udah dijelasin oleh teman-temannya ya, yaitu pembelian atau kas pada utang dan penjualan kas atau piutang pada penjualan. Nah, kalau perpetual sama aja nih, eh, di kreditnya kas atau utang, tapi bedanya di debitnya, yaitu diganti menjadi persediaan. Sedangkan penjualan tetap sama jurnalnya, tapi dia ditambah sama harga pokok penjualan pada persediaan. Contoh metode periodik. Di sini ada tabel persediaan nih, ada persediaan dan pembelian-pembelian. Nah, di sini terjual 700 unit dengan harga 750 per unit dan persediaan akhirnya 300 unit. Kita pertama pakai metode FIFO. Nilai persediaan akhirnya 300 unit. Kita lihatnya di bawah. Kenapa kita lihatnya di bawah? Karena metode periodik ini mencatatnya di akhir periode. Makanya first in lihatnya dari bawah. Kalau LIFO last in maka lihatnya dari atas. Ada 100 unit di harga 675 dan 200 unit di harga 640. Kenapa di harga 200 unit itu di harga 640? Karena di sini persediaan di tanggal 31 cuman ada 100 unit. Maka sisanya kita
pakai yang di harga 640.000. Jadi gitu ya, karena persediaan akhirnya 300 unit. Nah, sudah dikali, ditotalin. Nah, kita lihat di LIFO. Karena persediaan akhirnya 300, kita lihat dulu. LIFO itu lihatnya paling atas. Dia harga di tanggal 1 ya 250, berarti sisanya 50 di harga 600.000. Berarti 200 unit dikali 550 dan 50-nya dikali 600. Nilai totalnya segini ya, teman-teman. Sedangkan persediaan awalnya kita lihat dari sini juga. Terus pembeliannya di total ini dari ketiga ini. Yang 1, 2, 3. Oke ya. Persediaan awal ditambah pembelian. Sama nih. Terus persediaan akhirnya lihat dari sini. Ini kan kita ngitung persediaan akhir. Nah, dikurang aja. Jadilah HPP. Sedangkan kalau metode periodic average atau rata-rata, dia dibagi aja nih. Tadi kan total unit yang di sini 609 juta dibagi sama 1000 unit. Karena di gudang ada 1000 unit. Dibagi. Nah, ketemulah harga rata-ratanya itu 609.000. Nah, 300 unit persediaan akhir dikali 609.000 sama dengan 182.700.000. Persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir. Ketemulah HPP-nya untuk average. Nah, di sini ada persediaan, ada pembelian, ada penjualan juga ya. Kita pakai 3 metode tadi juga. Pertama, perpetual FIFO. Kalau FIFO tadi, berarti barang yang pertama dikeluarin duluan kan. Barang yang pertama itu kan 250. Nah, ada di tanggal 12 ini pembelian 300 unit atau 300 kilogram. Ketemulah nih total yang ada di gudang yaitu 550. Nah, karena kita terdapat penjualan di tanggal 15 400 unit 400 kilo, kita harus ngeluarin dulu yang barang yang paling awal. Berarti kita habiskan dulu barang yang paling awal yaitu 250 kilogram dengan harga 10.000. Sisanya pakai harga yang 10.200 yaitu 150 dikali 10.200. Nah, LIFO ini bedanya cuman karena kan tadi ada penjualan 400 kilo. Kita ambil di harga yang paling bawah dulu. Nah, baru di paling atas. Nah, bedanya di situ aja. Jurnalnya sama, persediaan sama piutangnya sama. Yang membedakan adalah HPP-nya aja. HPP-nya itu harus 4.060.000. Oke. Jadi persediaan atau kas utang itu sama karena dia pembelian. Ini penjualannya juga sama karena di harga yang sama. Terus, Ibu mau tanya nih, untuk jurnal di tanggal 28, itu kan tadi di tanggal 15 ya, yang ini nih, kas sama HPP ini tanggal 15. Kalau di tanggal 28 berapa? Oh iya, boleh ST. Berapa ST di tanggal 28 jurnalnya gimana? Eh, Jurnalnya untuk tanggal 28 itu kas atau piutang di debit pada penjualan di kredit sebesar 3.745.000. Lalu untuk HPP-nya itu HPP di debit pada persediaan di kredit sebesar 3.587.000. Betul. Betul sekali ya yang tadi dijawab. Nah, kita lanjut ke metode perpetual average. Sama aja nih, kita masukin dulu persediaan yang awal, terus pembeliannya juga kita masukin, kita totalin, dan total yang ini dibagi sama unit yang ada. Ketemulah harga rata-ratanya yaitu 10.109. Masukin aja tadi 400 unit persediaan akhirnya, dikaliin, ketemulah HPP-nya 4.043.636. Persediaan akhirnya, Vivo ini lebih besar dan LIFO lebih kecil dan Everett di tengah-tengah. Nah, penjualannya tetap sama. Nah, HPP-nya tadi Vivo itu lebih rendah, LIFO itu lebih tinggi, dan Everett itu sedang. Maka laba kotornya yang dihasilkan Vivo itu lebih tinggi karena HPP-nya rendah. LIFO HPP-nya tinggi, maka laba kotornya akan tinggi, gitu ya. Dan Everett juga seperti itu. Dia sedang di tengah-tengah mereka lah gitu. Pemilihan metode penentuan nilai persediaan akhir seperti FIFO, LIFO, average menghasilkan nilai persediaan yang berbeda. Konsekuensinya, besar harga pokok penjualan juga akan berbeda, yang pada akhirnya berdampak pada besarnya laba. Sekian penjelasan dari Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Dan terima kasih sudah aktif pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Ibu.